Oke, selamat datang di materi kuliah kimia analisis kuantitatif. Di sini kita akan belajar bagaimana tentang analisis kuantitatif yang klasik atau yang konvensional. Nah, untuk materi analisis kuantitatif ini hanya terkait berdasarkan materi berupa titrasi, semua jenis titrasi, dan gravimetri. Oke, untuk prinsipnya metode analisis itu dibagi menjadi dua, yaitu yang pertama adalah metode analisis klasik dan instrumental. Nah, untuk analisis klasik sendiri, dia merupakan cara yang lama dan berkembang sejak awal perkembangan dari kimia analitik sendiri. Karena metode ini merupakan cara yang lama, sehingga tidak diperlukan instrumen-instrumen yang cukup rumit. Nah, karena merupakan cara lama, jadi dia hanya bisa menggunakan ukuran sampel yang cukup besar dengan kadarnya makro atau semi makro. Biasanya untuk pengukurannya kadarnya dalam persen atau 0, sekian persen. Prinsipnya adalah berdasarkan persamaan reaksi kimia dan perhitungannya berdasarkan stoikiometri. Oleh sebab itu nanti senyawa yang dihitung adalah berdasarkan normalitasnya. Dan yang terakhir, metode ini adalah berdasarkan interaksi materi dengan materi. Jadi ada senyawa A ditambah senyawa B menghasilkan senyawa C. Nah, pada senyawa tersebut nanti ini yang akan digunakan sebagai dasar dari pengukuran reaksi berdasarkan kimia analisis tersebut. Untuk analisis instrumen, nanti kalian akan belajar di mata kuliah analisis sediaan farmasi dan analisis instrumen, di mana metode tersebut merupakan cara baru yang sejalan dengan perkembangan iptek. Kalau yang ini zaman old, yang ini zaman now. Karena seperti anak-anak zaman now diperlukan peralatan yang sedikit lebih rumit. Nantinya diperlukan peralatan seperti spektrofotometri UVV, spektrofluorometri, dan kroni-kroninya. Karena alatnya lebih rumit, otomatis dia bisa menghitung sampel dengan ukuran yang kadarnya sangat kecil. Bisa mikro, ultramikro, dan submikro. Biasanya ukurannya sampai ppm part per million, atau juga ada beberapa instrumen yang bisa mendeteksi sampai part per billion. Part per million itu kadarnya 10 pangkat min 6, untuk part per billion kadarnya 10 pangkat min 9. Nah, untuk perhitungannya sendiri pengukurannya berdasarkan besaran fisika dan non stoikiometri, karena biasanya
kita melihat adanya hubungan antara interaksi suatu energi dengan suatu materi. Ini kalau misalkan prinsipnya analisis instrumen. Jadi ada radiasi elektromagnetik bertemu dengan suatu materi, nantinya akan menghasilkan respon. Nah, responnya ini yang akan kita deteksi atau dijadikan suatu analisis. Untuk analisis konvensional sendiri dibagi menjadi beberapa metode. Yang pertama adalah analisis volumetrik titrimetri atau dikenal dengan analisis titrasi. Lalu yang kedua adalah analisis gravimetri. Untuk analisis titrasi dibagi menjadi 4 subbagian. Yang pertama adalah titrasi asam basa. Ini akan dibawakan oleh saya. Titrasi kompleksometri akan dibawakan oleh saya. Dan pengendapan oleh Bu Kresya, redox oleh Bu Kresya, dan analisis gravimetri akan dibawakan oleh Bu Kresya. Nah, untuk titrasi sendiri adalah merupakan kelompok metode analisis yang penentuan kuantitasnya suatu reaksi dibutuhkan untuk menghasilkan dengan analit di mana konsentrasi reaksinya diketahui. Jadi dalam titrasi itu adalah suatu metode yang memiliki reaksi untuk bereaksi dengan analit. Jadi apabila ada senyawa A plus senyawa B menghasilkan senyawa C, di mana B itu adalah pereaksinya dan yang A merupakan analitnya. Nah, dalam metode analisis, sebelum masuk ke sini kalian harus mengenal analit. Analit itu adalah zat yang akan dianalisis. Kalau sampel itu bedanya, sampel itu adalah kumpulan dari senyawa, kumpulan dari analit ditambah matriks. Matriks ini yang ada pada sampel yang nantinya bisa mengganggu ataupun tidak mengganggu sampel. Saya ambil contohnya, apabila kalian akan menganalisis suatu senyawa tablet antasida, di mana dalam antasida mengandung Al2+ dan MgOH 2 kali, biasanya AlOH 2 kali. Nah, dalam senyawa tersebut untuk sampelnya, sampel itu adalah tablet antasida. Ya, kita sebut merek saja, seperti di sini ada Proma, terus Sanma, terus setelah itu Plantasid, dan kroni-kroninya. Ini adalah sampelnya. Untuk analitnya adalah yang akan kita analisis, yaitu tetap AlOH 2 kali dan MgOH
OH 2 kali. Oke, dari ini kalian sudah mengetahui bahwa ada dua terminologi analit dengan sampel. Nah, kalau misalkan kita menggunakan metode titrasi, itu ada senyawa A. Senyawa A itu adalah analitnya dan B itu adalah reaksinya. Berdasarkan stoikiometri, maka kalian bisa dapatkan hasil. Kalau misalkan C-nya terbentuk, maka kalian akan dapat menghitung kadar A yang ada di sini. Untuk titrasi volumetri itu adalah suatu metode di mana reaksi standar yang digunakan diukur secara volumetrik. Otomatis karena namanya volumetri, jadi yang digunakan adalah penentuan volumenya. Jadi pada metode volumetrik, kita untuk mengetahui kadar dari senyawa A, prosesnya langkah-langkahnya seperti berikut. Kita memipet dengan menggunakan pipet volume tentunya. Untuk analisis kalian haram menggunakan pipet ukur. Kalian pipet 20 ml larutan sampel. Lalu setelah itu dengan menggunakan NaOH di sini adalah merupakan standarnya, dan standarnya tersebut bisa senyawa yang sudah diketahui konsentrasinya. Lalu kita titrasi, kita tambahkan perlahan-lahan pada senyawa sampel. Jadi yang bagian atas di sini adalah standar atau disebut juga dengan titran atau larutan standar yang sudah diketahui konsentrasinya, yang sudah diketahui. Lalu yang di bagian bawah ini adalah yang tidak kita ketahui. Nah, untuk mengukur titrasi, kita bisa melihat adanya perubahan pada indikator. Jadi apabila ada senyawa A plus B dengan adanya indikator tertentu, maka akan terjadi perubahan warna di sini. Dan nantinya yang dihitung adalah hasil dari volume yang ada pada buret. Jadi untuk titrasi, alat yang dipergunakan, alat utamanya adalah buret. Setelah itu pipet volume, dan yang terakhir Erlenmeyer. Hanya menggunakan 3 alat tersebut, kalian sudah dapat menentukan beberapa senyawa. Nah, untuk titrasi volumetri adalah suatu prosedur untuk penentuan sejumlah senyawa A dengan menambahkan secara terukur sejumlah volume larutan B sampai reaksi A dan B
tepat habis saat bereaksi, di mana konsentrasi dari senyawa B tersebut diketahui. Ingat, untuk yang konsentrasinya diketahui kita sebut dengan titran. Untuk yang bagian bawah di sini, ini yang di bagian buret ini disebut titran, dan yang di Erlenmeyer di sini kita sebut dengan sampel. Untuk titrasi gravimetri adalah titrasi di mana reaksi standar yang digunakan diukur masanya. Nah, untuk titrasi gravimetri di sini massa digantikan untuk menggantikan volume pada suatu metode titrasi. Nah, dalam titrasi kita kenal ada namanya larutan standar. Larutan standar adalah suatu reaksi dengan konsentrasi yang diketahui yang digunakan pada analisis titrimetri. Jadi untuk larutan standar ini di sini adalah titran. Oke, jadi jangan bingung kalau pada metode titrasi kadang disebut larutan standar, kadang disebut titran. Nah, untuk larutan standar sendiri ada berbagai macam bahan. Yang pertama adalah standar primer. Standar primer ini adalah suatu senyawa murni yang digunakan sebagai referensi dalam suatu titrasi. Jadi itu kalau misalkan standar primer. Permasalahannya adalah standar primer itu harganya sangat mahal. Jadi biasanya kita menggunakan baku sekunder. Nanti baku sekunder kita akan pelajari. Untuk mengetahui dari perubahan titrasi, maka kita perlu namanya indikator. Indikator itu adalah suatu senyawa organik atau anorganik yang digunakan untuk menunjukkan titik akhir suatu titrasi, atau kita kenal dengan singkatan TAT, titik akhir titrasi. Ada juga nanti titik ekivalen. Kita akan pelajari hari ini. Karena indikator ini merupakan suatu senyawa yang menunjukkan titik akhir titrasi, maka ada syarat dan ketentuannya yang berlaku. Untuk indikator harus dapat berubah tepat pada saat titran menjadi ekivalen dengan titrat. Jadinya nanti titik ekivalennya suatu reaksi itu idealnya sama dengan titik akhir suatu titrasi. Nah, perubahan yang terjadi pada saat titrasi tersebut, perubahan indikatornya harus terjadi dengan sangat mendadak. Jadi perubahannya cepat, bukan mendadak dangdut ini ya. Jadi misalkan seperti video yang kalian lihat pada saat di bawah, di situ kalian bisa melihat yang awalnya berwarna tidak berwarna atau bening, nanti menjadi violet misalkan pada titrasi alkalimetri. Untuk indikator sendiri ada berbagai macam. Yang pertama ada indikator asam basa, ada indikator pengendapan absorpsi, ada autoindikator,
Ada indikator redoks, ada indikator dalam, ada indikator luar, dan ada indikator metal. Untuk macam-macam indikator kalian bisa belajar di buku kimia farmasi analisis. Di situ bukunya lumayan lengkap untuk metode titrasi. Nanti bukunya saya tampilkan di akhir slide. Nah, pada titrasi dikenal dengan istilah titik ekivalen atau bahasa Indonesia titik keseimbangan. Titik ekivalen adalah suatu keadaan di mana jumlah titran yang ditambahkan itu setimbang dengan analit. Jadi kalau misalkan ada senyawa A plus B sama dengan senyawa C, maka jumlah analitnya di sini, di mana A ini misalkan merupakan analit, yang B itu adalah larutan standar. Keadaannya di sini habis bereaksi semua 0 plus 0. Sehingga nantinya bisa diketahui kadar dari senyawa tersebut. Untuk titik akhir titrasi adalah terjadinya perubahan fisika saat kesetimbangan kimia tercapai. Jadi, kalau titik ekivalen itu adalah saat kesetimbangan tercapai dan untuk titik akhir titrasi ini adalah perubahan fisika. Otomatis kalau misalkan kita berbicara perubahan fisika, ada hubungannya dengan indikator. Oleh sebab itu idealnya suatu metode titrasi itu apabila titik akhir titrasinya itu sama dengan titik ekivalen. Idealnya. Tapi ada beberapa titrasi yang tidak ideal. Yang dilihat adalah kelebihan sedikit dari standar atau titran akan menghasilkan perubahan fisik. Nanti dari sana kita bisa hitung kesalahannya. Untuk titrasi sendiri dikenal dengan istilah titrasi balik. Titrasi balik ini proses di mana larutan standar yang digunakan untuk bereaksi dengan analit ditentukan kembali oleh titrasi larutan kedua. Kenapa kok diperlukan seperti itu? Karena tidak semua reaksi terjadi secara cepat. Biasanya ada senyawa yang memiliki reaksinya itu sangat lambat bereaksi. Dan juga ada stabilitas senyawa atau larutan standar yang jelek dalam bentuk larutan. Dan titik akhir pertama dari metode tersebut sulit diamati secara klasik, secara fisik. Nah, untuk titik ekivalen sendiri itu adalah dalam percobaan titrasi apabila titik kesetimbangan itu sulit diamati, maka perlu ditambahkan indikator.
Nah, indikatornya itu bisa berupa instrumen seperti pH meter atau bisa juga ditambahkan suatu indikator yang bisa diketahui untuk literasi tersebut. Jadi, pada percobaan, apabila titik akhir literasi sulit diamati, maka perlu ditambahkan indikator atau alat yang digunakan seperti pH meter untuk mengamati titik kesetimbangan yang ditunjukkan dengan adanya perubahan fisik dalam suatu reaksi. Nah, untuk titrasi sendiri kita kenal dengan istilah kurva titrasi. Untuk kurva titrasi sendiri, dia menunjukkan digunakan untuk mendeteksi atau mendeterminasi adanya titik akhir pada suatu titrasi. Untuk titrasi asam basa, bentukannya adalah bentukan kurva sigmoid. Karena sigmoid huruf depannya S, maka bentukan kurvanya mirip dengan huruf S. Ceritanya bagaimana kok bisa terjadi kurva titrasi ini? Jadi apabila kita menambahkan suatu senyawa, ini senyawanya bersifat asam awalnya, diketahui dari pH-nya yang kurang dari 7. Lalu kita tambahkan metodenya, ini saya kasih dulu metode alkalimetri. Ketika kita tambahkan asam, maka di sini akan terjadi kenaikan pH yang secara bertahap. Lalu pada titik ekivalen akan terjadi kenaikan pH yang sangat cepat. Nah, titik ekivalen di sini di mana terjadi suatu keadaan di mana kadar dari analit itu sama dengan kadar dari larutan standar atau titran. Nantinya setelah kita tambahkan, maka di sini akan kembali lagi naiknya secara bertahap karena pengaruh dari penambahan titran. Nah, pada titik ekivalen di sini biasanya kita tambahkan indikator. Indikatornya kita bisa gunakan phenolphthalein dan kawan-kawannya. Untuk titrasi asam basa kita akan bahas di pertemuan berikutnya. Selanjutnya, untuk syarat dari standar primer adalah kemurniannya tinggi, dia stabil terhadap suhu, berupa senyawa anhidrat, BM-nya besar, dapat berubah dengan analit secara cepat, reaksinya bisa cepat dan kalau bisa harganya tidak terlalu mahal. Untuk larutan standar, konsentrasi larutan standar itu konsentrasi dalam titrasi. Konsentrasi larutan standar yang digunakan dalam titrasi sangat penting digunakan untuk mencapai dari ketepatan titrasi suatu metode titrasi. Untuk mendapatkan konsentrasi yang tepat, metode yang digunakan bisa digunakan metode larutan standar langsung
atau dengan cara pembakuan larutan standar. Jadi untuk mengetahui titran, metode titrannya itu kita bisa menentukan dua metode. Yang pertama, apabila titrannya tersebut merupakan dari baku primer, maka kita bisa langsung menghitung larutan standar dengan cara menimbang secara seksama baku primer kemudian dilarutkan sampai konsentrasi tertentu. Tetapi umumnya yang kita lakukan di sini adalah pembakuan. Jadi caranya pembakuan adalah titran atau larutan standar tersebut kita bakukan dengan mentitrasinya dengan sejumlah tertentu dari standar primer atau sejumlah tertentu volume standar primer. Sejumlah tertentu atau berat dari standar primer tersebut dikenal dengan istilah baku sekunder. Nah, untuk standar sekunder adalah senyawa yang kemurniannya ditetapkan berdasarkan analisis kimia sebagai referensi. Jadi pada saat metode titrasi kita kenal dengan istilah baku primer dan baku sekunder. Bagaimana untuk menghitung titrasi? Untuk menghitung titrasi kita bisa gunakan persamaan mol dari volume zat A dikalikan volume dari zat A lalu dikalikan konsentrasi dari zat A. Sehingga bisa kita ketahui jumlah massa dari zat A tersebut. Ini biasanya kita gunakan kalau misalkan kita menghitung molaritas dari senyawanya tersebut. Nah, untuk menghitung kadar dalam suatu metode titrasi, maka kita awalnya menggunakan volume titran dikalikan normalitas titran dikalikan volume titran. Kita kalikan sama dengan normalitas sampel dikalikan volume sampel. Maka didapatkan normalitas adalah massa dari sampel dibagi berat ekivalen dari sampel tersebut. Kita kalikan 1 per volume sampel dan volume sampel. Di mana normalitas ini kalau kita protoli rumusnya adalah M dibagi BE sampel dikalikan 1 per VS. Oke, sama ya. Karena ini sama, maka ini bisa dicoret. Nanti kita dapatkan gram dari sampel dibagi berat ekivalen dari sampel, maka sama dengan normalitas titran dikalikan volume titran. Nah, kalau kita misalkan menghitung massanya dalam gram, maka semuanya di sini dalam bentuk liter. Tetapi apabila kita mentitrasi di sini volume yang digunakan adalah mililiter, maka sampel yang kita dapatkan adalah miligram. Jadi jangan sampai salah. Untuk kadarnya miligram dari sampel dibagi miligram dari berat sampel, maka kita dapatkan persen B per B. Kalau misalkan ini sampelnya dalam bentuk padatan, tapi kalau misalkan sampelnya ini dalam bentuk cairan, maka kita dapatkan
masanya harus dalam bentuk gram. Kalau miligram harus dinaikkan ke gram, lalu dibagi dengan volumenya yang mililiter, lalu kita kalikan 100% dan kita kalikan dengan 100%, maka didapatkan volume kadar persen B per V. Oke, jadi kalau misalkan senyawanya dalam bentuk padatan, maka kalian harus membuat senyawanya ke dalam bentuk persen B per B, tapi apabila sampelnya yang di depan itu yang kalian ukur dalam bentuk larutan, maka yang harus kalian hitung adalah persen B per V. Untuk molar konsentrasi biasanya mol per liter atau gram per liter. Jadi untuk menghitung dari senyawanya tersebut harus dalam bentuk mol atau molar atau normalitas. Nah, untuk reaksi dalam metode titrasi analisis ada berbagai macam metode. Yang pertama adalah metode presipitasi, di mana apabila ada campuran dua ion yang saling bercampur akan terbentuk endapan. Lalu ada asam basa, di mana pada metode ini terjadi transfer dari sebuah proton. Lalu ada oksidasi reduksi, di mana pada reaksi tersebut akan menghasilkan transfer dari elektron dalam suatu reaktan. Lalu untuk titrasi kompleks biasanya digunakan untuk senyawa yang dapat mengkompleks suatu ion seperti magnesium, kalsium, koper, ion nikel dan sebagainya. Untuk reaksinya, untuk titrannya biasanya kita pakai EDTA. Untuk titrasi pengendapan adalah suatu metode yang digunakan karena adanya suatu senyawa tersebut dia menghasilkan produk yang tidak larut. Berdasarkan dari hukum kelarutan, apabila suatu senyawa dia KSP-nya terlampaui akan terbentuk suatu endapan. Untuk terbentuknya suatu endapan tersebut bisa dihasilkan dari suatu reaksi kimia. Ini adalah contohnya kalau kita melarutkan, kalau kita mereaksikan antara kalium iodida dengan PbNO3, maka akan terbentuk endapan PbI. Lalu selanjutnya kita bisa melihat kalau misalkan kita mereaksikan dari suatu endapan, contohnya ada AgNO3 dan ada NaI, di mana nanti akan terbentuk senyawa AgI dan NaNO3. Untuk hasil dari reaksinya kalian bisa lihat pada sini, di mana nanti Ag+ ketemu dengan NO3- dan Na+ ketemu dengan I-, sehingga nanti akan dihasilkan AgI dan ada ion pengamat Na dan NO3 yang masing-masing dalam bentuk larutan. Sehingga untuk reaksinya AgI, Ag ditambah I akan terbentuk AgI yang dalam bentuk solid. Untuk aturan dalam kelarutan, semua adalah apabila
semua alkali metal dan ion itu larut, kecuali senyawa nitrat, perkolat, dan asetat. Ini kalau misalkan semua senyawanya larut, jadi semua senyawa alkali metal, halina, katerabi, sesuk, prei, dan ada ion amonium itu semuanya larut. Dan juga semua garam nitrat, perkolat, dan asetat itu hampir semuanya larut. Untuk senyawa di bawah ini semua senyawa klorid, bromid, dan iodida itu larut, kecuali Pb, Ag, dan Hg. Untuk semua garam sulfat itu larut kecuali Sr, Ba, Pb, dan Hg. Dan untuk CaSO4 sukar larut. Untuk senyawa yang sukar larut biasanya terdapat pada senyawa hidroksida dan sulfur, kecuali senyawa alkali dan garam amonium, dan semua sulfida dan alkali semuanya larut. Untuk hidroksida, strontium dan kalsium sukar larut. Semua karbonat sukar larut kecuali karbonat yang bersifat metal dan garam amonium. Untuk tabelnya kalian bisa lihat di sini. Misal kalau misalkan di sini saya mempunyai senyawa F, lalu setelah itu bereaksi dengan Mg, maka di sini tidak larut. Nah, untuk senyawa dikatakan larut apabila dia 1 gram larut dalam 100 ml. Kalau selekti soluble itu 0,1 sampai 1 gram larut dalam 100 ml. Kalau senyawanya itu bersifat tidak larut, maka 0,1 gram atau 100 mg dia tidak mampu melarutkan dalam 100 ml. Untuk hasilnya kalian bisa lihat dari reaksinya berdasarkan tabel. Untuk reaksi asam basa tersebut terjadi karena adanya suatu transport dari senyawa asam dan basa adalah senyawa yang paling penting terhadap elektrolit. Ciri-cirinya untuk senyawa asam, namanya asam itu rasanya asam. Kalau tidak percaya kalian setelah misalkan olahraga sama teman kalian cium ketek teman kalian, di sana itu pasti banyak senyawa asamnya berupa asam asetat. Kalau senyawanya basa itu rasanya agak sedikit pahit dan rasanya sedikit berbusa. Makanya itu untuk menghilangkan senyawa asam yang diproduksi setelah olahraga, maka cara yang terbaik adalah mandi. Karena dengan mandi kita akan membersihkan tubuh kita dengan sabun, di mana sabun tersebut terdapat senyawa basa, biasanya kita gunakan KOH. Untuk asam basah kalian bisa lihat contohnya ada asam asetat. Asam asetat ini selain ditemukan pada cuka juga ditemukan pada ketiak teman kalian. Lalu ada senyawa aspirin, ada senyawa vitamin C atau asam akrobat, ada asam sitrat biasanya ditemukan pada lemon.
Lalu ada HCl. HCl ini biasanya ditemukan pada lambung. Kalau misalkan ada yang cuci lambung, di sana akan ditarik HCl-nya, maka warnanya dari, kalau misalkan kalian pernah lihat cuci lambung itu cukup mengerikan, hitam-hitam gimana gitu. Lalu ada H2SO4, biasanya kalian temukan pada senyawa aki. Lalu ada senyawa amonia. Amonia biasanya ditemukan pada senyawa untuk pembersih kaca, pembersih apapun. Ada CaOH, biasanya digunakan di tukang. Biasanya digunakan untuk kapur. Untuk MgOH kalian bisa temukan pada milk. Lalu ada NaOH, biasanya digunakan untuk pembersihan oven. Untuk reaksi asam basa, senyawa asam adalah senyawa yang mendonasikan proton dan pada senyawa yang lain untuk menerima sebagai proses transfer proton. Untuk senyawa basa adalah senyawa yang dapat menerima proton pada reaksi transfer proton. Jadi untuk senyawa asam basa konsepnya adalah ada yang memberi, ada yang menerima. Nah, seperti itu. Untuk reaksi asam nitrat dalam air, kalian bisa lihat pada slide tersebut, di mana nantinya kalian bisa menentukan mana yang bersifat asam dan yang bersifat sebagai basa. Dalam basa kita kenal istilah asam kuat dan basa kuat, asam lemah dan asam kuat. Nanti juga ada asam kuat, ada basa kuat dan basa lemah. Di mana untuk asam kuat semuanya akan terion menjadi reaksinya dalam suatu larutan atau suatu dalam air akan semuanya terion. Contohnya adalah senyawa HCl, di mana nanti akan terbentuk senyawa Cl- dan senyawa H3O+. Untuk senyawa asam lemah itu senyawanya tidak semuanya terion dan biasanya menghasilkan elektrolit yang lemah. Jadi apabila ada senyawa sianida itu senyawa yang racun. Kalau kalian punya dendam pada seseorang, kalian bisa menyantet dengan menggunakan sianida. Lalu apabila dalam air, maka akan terbentuk senyawa H3O+ dan Cn-. Harusnya Cn- menjadi C+ dan N-, tapi karena dia bersifat asam lemah, maka akan menjadi parsial, ionnya akan menjadi parsial. Nah, untuk obat sendiri biasanya senyawa yang bersifat asam lemah ataupun basa lemah. Untuk senyawa yang bersifat basa kuat sama dengan asam kuat, maka akan semuanya akan menjadi terion. Contohnya NaOH. NaOH itu soda api. Nah, dalam air akan terbentuk Na+ dan OH-. Sementara untuk basa lemah akan sebagian terion. Contohnya adalah amonia. Nanti akan menghasilkan ion amonium dan OH-. Jadi untuk senyawa
asam, kita kenal istilah monoprotik dan poliprotik, di mana untuk senyawa yang monoprotik itu hanya menghasilkan satu atom hidrogen pada satu asam, pada satu molekul asam. Contohnya adalah HCl, di mana kita tahu akan menjadi H+ dan Cl-. Begitu juga untuk HNO3, maka akan menjadi H+ dan NO3-. Untuk poliprotik itu senyawanya akan menghasilkan dua atau lebih senyawa ion hidrogen dari setiap molekulnya. Contohnya adalah senyawa fosfat. Dalam senyawa fosfat kita punya 3 bentukan ion, di mana dia masing-masing fosfat gugus ini akan menghasilkan 3 ion hidrogen. Untuk reaksi redoks ini terjadi karena adanya kalau reaksi oksidasi itu kehilangan elektron, kalau reduksi itu adalah reaksi untuk mendapatkan elektron, di mana apabila dia kekurangan elektron akan meningkatkan Bilox. Apabila dia reaksinya mendapatkan elektron akan mengurangi Bilox. Dan untuk substansi senyawa yang teroksidasi biasanya kita kenal dengan istilah reduktor, dan untuk senyawa yang mengalami reaksi reduksi kita kenal dengan istilah oksidator. Untuk reaksi redoks sendiri biasanya terjadi adanya karena transport elektron. Contohnya adalah senyawa CuSO4, apabila kita reaksikan dengan senyawa Zn, maka di sini akan terbentuk ini Cu-nya Biloxnya awalnya 2, Zn karena jumlah itu 1, maka akan menjadi ZnSO4, SO4 2- menjadi 2+. Lalu ini Cu-nya yang awalnya berpasangan menjadi Cu-nya jomblo, kalau jomblo menjadi 1. Jadi Cu adalah merupakan senyawa yang mengalami reduksi karena dia awalnya berpasangan menjadi jomblo, sehingga disebut dengan oksidator. Dan untuk Zn adalah merupakan agen yang merebut pasangannya dari Cu. Zn ini adalah merupakan pelakor. Kalau misalkan pelakor, dia mengalami reaksi oksidasi, dan Zn tersebut merupakan reduktor. Ini contohnya reaksinya yang lain apabila kita mereaksikan antara Zn dengan koper yang seperti tadi. Untuk senyawa kompleks itu diperoleh dari senyawa ion, akan terbentuk dari senyawa ion. Ion dari senyawa logam yang terikat kuat pada suatu senyawa anion akan terbentuk senyawa kompleks. Ion logam merupakan suatu asam Lewis, nantinya akan berfungsi, dan senyawa yang lain akan berfungsi sebagai basa Lewis. Contohnya adalah ion Cu dalam larutan akan membentuk kompleks berwarna biru muda. Cu ditambah H2O maka akan terbentuk senyawa CuH2O4 2 kali. Untuk reaksi kompleks bisa kita pelajari pada titrasi kompleksometri selanjutnya. Jadi yang berlaku pada senyawa kompleks adalah asam basa Lewis, di mana asam Lewis merupakan elektron dari penerima
suatu logam untuk yang bahasa Lewis adalah donor dari elektronnya ligan. Untuk bahasa Lewis yang melekat pada ion kita disebut dengan ligan. Oleh sebab itu untuk senyawa kompleks biasanya kita memiliki senyawa ligan. Ligan dalam senyawa kompleks dapat berupa senyawa netral atau mengandung sebuah atau lebih atom yang memiliki pasangan elektron. Contohnya untuk senyawa anionnya kita bisa gunakan senyawa halida. Lalu setelah itu untuk logam anion, untuk contoh ligan netralnya contohnya adalah H2O dan NH3. Untuk reaksinya kalian bisa lihat di slide. Nah, selanjutnya kita akan belajar bilangan penting. Bilangan penting adalah suatu bilangan yang diperoleh dari hasil pengukuran yang terdiri dari angka-angka penting dari suatu alat ukur dan satu angka penting tersebut dapat ditafsir atau diragukan. Untuk persyaratan semua angka penting itu adalah ketentuan angka bermakna semua angka 0 merupakan angka bermakna. Angka 0 tersebut dinyatakan bermakna apabila terdapat di belakang koma. Contohnya 2,0067, maka angka tersebut memiliki 5 angka bermakna 1, 2, 3, 4, 5. Tetapi apabila angka 0 terletak di sebelah kiri maka bukan merupakan angka bermakna. Contohnya apabila kita memiliki angka 0,0024, dua angka pentingnya yaitu angka 2 dan 4. Sebenarnya pada materi ini kalian sudah belajar di fisika dasar, tapi saya akan ingatkan lagi. Untuk angka 0 yang terletak pada sebelah kiri titik kanan desimal, sebelah kiri digit bukan 0, maka angka bermakna tersebut terdapat. Angka bermakna merupakan angka 0 yang terletak pada sebelah kanan digit desimal dan juga sebelah digit yang bukan 0. Yang pertama angka bermaknanya. Jadi apabila ada angka 0,003.200 maka memiliki 4 angka penting, yaitu angka 3 dan 2. Lalu selanjutnya 0. Untuk semua bilangan sebelum orde atau notasi ilmiah, maka termasuk angka penting. Contohnya 3,2 kali 105 maka memiliki angka penting ya ini 10 pangkat 5, memiliki angka penting 3. Kalau misalkan saya punya angka 2,45 kali 10 pangkat 3, itu memiliki 3 angka penting, yaitu 4, 5, dan 0. Ini angka yang kedua, ini angka yang pertama. Oke, jadi ketentuan untuk perkalian angka yang bermakna hasil akhir dari perkalian harus memiliki sejumlah angka dengan bilangan angka penting dengan yang paling sedikit digunakan dalam perkalian atau pembagian tersebut. Jumlah angka bermakna tidak tetap pada penjumlahan dan pengurangan, paling sedikit sebesar angka yang tidak tetap dan yang paling besar
yang ada dalam setiap faktor bilangan yang digunakan dalam suatu perhitungan. Oke, jadi kalian tadi sudah belajar tentang titrasi. Titrasi asam titrasi, ada gravimetri, ada larutan standar, ada titik ekivalen, ada titik akhir titrasi, ada titrasi balik, dan ada titrasi, dan ada kurva titrasi. Kalian juga sudah tadi belajar primer standar, konsentrasi, dan tipe yang digunakan pada saat titrasi asam basa. Oke, terima kasih. Apabila ada pertanyaan, mari kita berdiskusi di Microsoft Teams.